Sayyidil Habib. Sayyidil Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Allahumma shalli wa sallim wa nukarrim wa nu'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita di dalam kondisi yang umat Islam saat ini benar-benar jauh daripada bentuk keridhaan Allah. Sungguh beruntung kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan ilmunya Nabi besar Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, penting antum ketahui yang kemarin Al-Fakir ceritakan, Al-Habib Thahir Al-Hamid. Ini beliau Habib Alwi, putra daripada Al-Habib Thahir Al-Hamid. Sebagaimana yang saya ceritakan kemarin, waktu itu Habib Jamal pertama kali buka pondok pesantren. Al-Fakir murid pertama. Beliau banyak bertanya, mengambil hikmah daripada Al-Habib Thahir Al-Hamid, nafa'anullah bihi bi'ulumi. Maka kita lebih beruntung lagi langsung berjumpa dengan darah daging beliau di hadapan kita, Al-Habib Abdi bin Thahir Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Penting kita pahami bersama bahwa sanad ilmu itu penting. Sebab dengan tanpa sanad, hanya belajar metodologi, hanya belajar manhaj, hanya belajar teori, maka kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Orang alim itu banyak, tetapi yang berkah itu sedikit. Apa sebab? Kurangnya kekuatan sanad ilmu yang dimiliki. Manakala kita menimba ilmu kepada guru yang memiliki sanad mulia, maka ilmu tersebut menjadi berkah, mudah untuk diaplikasikan, dan yang paling penting di dalam ilmu itu adalah akhlak yang baik, sopan santun. Itu nggak ada itu dipelajari di kitab manapun, itu tidak ada. Akhlak, sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada anak kecil, hanya teori. Ada teori caranya begini, tapi pengaplikasian sulit karena kita nggak melihat langsung. Jadi kalau kita mau belajar tentang masalah uraian di dalam pemahaman ilmu, banyak di Google. Robot-robot guru itu banyak. Robot edukasi, mechanical education. Jadi mekanik, alat-alat edukasi, belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bisa kalian, tapi tidak mendapatkan kausa daripada ilmu. Sebab ilmu itu harus diiringi dengan rahmat dan ridho Allah. Dan menggapai rahmat dan ridho Allah itu tidak mudah. Banyak orang yang memiliki ilmu tetapi tidak bersanad, akhirnya ilmu tersebut mencelakai dirinya dan orang lain. Contoh, di luar ilmu agama, ilmu farmasi, masalah obat-obatan, farmasi, jika diiringi dengan akhlak yang baik,
sopan santun yang baik, rahmat dan ridho Allah, maka bisa menyembuhkan banyak orang. Obat untuk anestesi, untuk bius, obat untuk orang yang terkena penyakit jiwa, dia depresi, maka obat tersebut akan menjadikan ridho Allah. Tapi kalau sudah farmasi tadi, tidak diiringi dengan kekuatan iman dan ridho kepada Allah, akhirnya apa? Berkembang jadi narkoba, berkembang jadi obat koplo. Akhirnya apa? Mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Bom atom, ilmu bom atom. Bom atom di tangan orang yang tepat, memiliki rahmat ridho Allah, maka menjadi kemudahan buat kita. Misal dulu ketika kita dari mahbas jin ya, mahbas jin, insyaallah antum semua bisa menginjakkan kaki di tanah suci dan bisa berziarah ke makam Rasulullah dan bisa langsung melihat Ka'bah. Dulu tahun 90-an orang kalau mau ke Mekah ya, ke Masjidil Haram, orang-orang Indonesia dari itu tempatnya di mahbas jin. Itu kalau zaman dahulu, wah muternya jauh, sekarang lurus. Kenapa? Dibom. Gunungnya dibom. Jadi lorong, akhirnya tinggal jalan kaki. Kemudahan. Tapi jika bom atom ini di tangan yang salah, akhirnya apa? Mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Tidak terkecuali ilmu agama. Tidak terkecuali kalau ilmu agama pun manakala di tangan yang salah akan mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Nah, untuknya sebelum kita banyak-banyak diskusi, banyak-banyak membahas tentang masalah ilmu agama, fikih, tafakuh fiddin, hendaknya kita belajar akhlak, sopan santun. Ini yang paling utama. Al-akhlak fawqul ilm. Namanya sopan santun, akhlak, etika, tata krama, ini lebih daripada ilmu. Dan ilmu itu akan datang. Jangan khawatir kita. Kalau sudah kita belajar akhlak, sopan santun, insya Allah Allah akan menyediakan ilmu-ilmu yang Allah sembunyikan. Bahkan kita akan mengerti ilmu yang tanpa kita belajar dengan ilmu laduni. Nah, ilmu laduni juga demikian. Nggak ada ilmu laduni itu orang yang tanpa belajar dapat ilmu laduni. Nggak bisa juga. Belajar dulu nahwu, balaghah, syair, fikih, tafsir. Nah, baru datang ilmu laduni. Hanya zikir aja, zikir. Sopan, zikir, nggak belajar, berharap ilmu laduni, nggak mungkin juga. Jadi laduni itu adalah sebuah ma'unah, pemberian Allah bagi orang yang berusaha. Kita belajar fikih, tapi tiba-tiba jangkauan pemikiran kita menjadi luas. Itu laduni. Kita menghafal Al-Quran, tiba-tiba Allah memberikan semangat kepada kita, kemudahan, sehingga di luar kemampuan kita bisa menghafal Al-Quran. Itulah dunia. Tapi harus ada upaya di awal. Begitu. Kalau kita ingin kaya, kerja. Tapi menjadi miliarder bisa, kerja tetap. Jadi kita berharap jadi miliarder tapi nggak kerja, nggak mungkin. Bentuk ikhtiar itu harus ada. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang ke sana. Walhasil kita di majelis taklim yang terutama adalah belajar akhlak. Belajar ilmu penting, sangat penting. Karena dengan ilmu kita tidak bisa hidup. Kita nggak makan, nggak minum bisa hidup. Tapi dengan tanpa ilmu, tanpa fikih, kita tidak akan bisa hidup. Kita nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin lemas. Mungkin mentok 4 hari koma, tapi masih hidup. Tapi kalau orang tidak memiliki ilmu fikih, dia akan mati. Mati apanya? Mati imannya. Imannya mati, dia nggak ngerti fikih kok, mati imannya dia. Wudunya salah, sholatnya salah, baca Qur'annya salah, muamalahnya salah, mati dia. Mati di hadapan
Allah Subhanahu wa taala secara iman, bukan secara jasad. Hatinya mati orang kayak gitu. Makanya dengan kita menambahkan ilmunya Rasulullah diiringi dengan akhlak yang baik, peneladanan yang baik, pengaplikasian yang baik, maka akhirnya menjadi berkah buat kita, berkah juga buat orang lain. Nah, lanjutkan daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Ma at'amta nafa'ta nafsaka fahuwa laka shadaqatun. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqatun. Makanan yang kita cari, kita upayakan untuk menafkahi keluarga, itu adalah sedekah. Dan sedekah yang paling diterima oleh Allah yaitu sedekah yang halal, yang kita berikan kepada orang yang paling dekat kepada kita. Siapa dia? Yang pertama adalah orang yang menjadi tanggung jawab kita di rumah. Itu pertama kali. Harus kita berikan kebahagiaan kepada orang yang ada di dalam rumah. Sedekah itu. Tetapi kelasnya aulia, kelasnya sahabat enggak demikian hadirin. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan pada masa itu masih berusia 2 dan 3 tahun. Usia beliau terpaut 1 tahun antara Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Ketika Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau di malam Idul Fitri tiba-tiba ada kunjungan orang dari musafir. Saya belum makan. Ini makanan sudah ada di meja makan. Ada musafir, orang dari luar kota yang belum makan, lagi kelaparan, dikasih tuh. Disisakan 2 butir kurma, yang satu untuk Sayyidina Hasan dan yang satu lagi untuk Sayyidina Husain. Sisanya diserahkan kepada orang musafir tadi. Besoknya beliau berpuasa. Sudah enggak makan malam, besoknya berpuasa. Berpuasa, tidak makan, tidak minum, bukan berpuasa artinya besoknya puasa, tidak berpuasa, tidak makan, tidak, karena besoknya adalah Idul Fitri, haram. Puasa Idul Fitri, Idul Adha, ayam mutasyrik haram. Beliau saya katakan berpuasa itu bukan berpuasa sebagaimana puasa, yaitu tidak makan. Tidak makan sampai malam harinya. Malam harinya dapat rezeki. Ketika mau makan datang lagi fuqara orang fakir. Akhirnya gimana? Disisakan 1 untuk Sayyidina Hasan, 1 untuk Sayyidina Husain. Beliau, Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah tidak makan apapun. Ini sekelas sahabat ya. Saya ceritakan ini tujuannya agar kita tahu betapa jauhnya kita dengan mereka. Jadi tujuan diceritakan hikmah ini agar kita tahu dan jangan pede dengan apa yang sudah kita perbuat di dunia. Enggak jauh kita daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jauh, enggak kelasnya. Nah, ketika malam datang diserahkan lagi, disisakan untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali. 2 hari Sayyidina Ali menyampaikan, wahai istriku Fatimah, besok ini kita pasti berpuasa, puasa sunnah, sehari setelah Idul Fitri. Nah, beliau menyampaikan, sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa. Aku khawatir anakku Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini kelaparan. Kalau buat saya siap kelaparan. Buat engkau insya Allah kamu juga siap. Tapi kasihan ini, anak umur 3 dan 4 tahun ini. Akhirnya beliau memohon, mungkin ayahmu Sayyidina Muhammad SAW bisa menolong
Bukan untuk aku, bukan untuk dirimu, tapi untuk cucunya Hasan dan Husain. Kondisi ekonominya kayak begitu. Kadang kita ngeluh dengan ekonomi kita. Kita buka kulkas, ada makanan. Di dapur ada beras. Dosa apa kita ini kadang-kadang masih mengeluh dengan keadaan yang kayak begini. Ini keadaan rumah tangganya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Akhirnya sudah tidak ada yang bisa dimakan, khawatir anak-anaknya berusia 3-4 tahun kelaparan, dehidrasi, berbahaya untuk kesehatannya. Beliau menyampaikan, sampaikanlah kepada ayahmu presiden umat Islam seluruh dunia, presidennya seluruh nabi, khairul anbiya'i wal mursalin. Sampaikan. Dan nabimu, ayahmu adalah manusia, makhluknya Allah yang paling rahmat yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Mengadu. Ketika perjumpaan Sayyidina Fatimah dengan Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah bersama para sahabat. Sebagaimana biasanya ketika Sayyidina Fatimah itu datang, Nabi Muhammad tidak pernah tidak berdiri. Berdiri Rasulullah. Dan selalu menyambut. Dan selalu dikatakan oleh Rasulullah, Raihatul Jannah. Mau tahu baunya surga? Sidratul Muntaha. Di atasnya Jannatul Firdaus itu ada Sidratul Muntaha. Ada bau harum yang tidak bisa diperkirakan. Itulah bau harumnya putrinya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah kangen, ingin mengembalikan kerinduannya, ingin mengobati kerinduannya, ketika berjumpa dengan Allah, biasanya mencium kening Sayyidatina Fatimah, karena kening Sayyidatina Fatimah seperti bau harumnya Sidratul Muntaha. Maka sampaikan, wahai ayahku, aku 2 hari 2 malam dengan suamiku Ali sudah tidak bisa makan, gak makan. Aku meminta kepadamu beberapa butir kurma, bukan untuk istriku Ali, bukan untuk suamiku Ali, bukan untuk diriku, tetapi untuk cucumu Hasan dan Husain. Tersenyum Rasulullah. Berapa hari engkau enggak makan? 2 hari. Ayahmu, seorang nabi, kekasih Allah, sampai hari ini 3 hari 3 malam aku tidak makan apapun. Rasulullah SAW. Apa yang membuat kita tidak bersyukur atas kondisi kita? Apakah kita pernah seumur hidup ini gak makan 3 hari 3 malam? Pernah kita? Gak pernah, insya Allah. Tapi itu dilakukan, dialami oleh baginda Nabi, yang membuat kita bahagia atas ekonomi kita, atas kepemilikan kita, atas fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, bukan karena kualitasnya yang bagus, bukan karena kuantitas jumlahnya yang banyak, tetapi terletak kepada rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah, maka segala sesuatu yang kita hadapi menjadi nikmat. Sebanyak apapun mobil kita, sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun fasilitas kita, menjadi malapetaka, menjadi dahaga manakala kita tidak bersyukur kepada Allah. Dan azab, siksa yang paling pedih di muka bumi ini manakala Allah sudah mencabut rasa syukur di hati hambanya. Fal-iyadu billah min dzalik. Kalau sudah Allah cabut rasa syukurnya, diambil oleh Allah,
engkau akan merasakan pedihnya kehidupan. Pedih sekali. Nggak bisa tidur. Kami punya salah satu sahabat yang tinggal lapangan pesawat pribadi, bayangin ya, orang ini. Pesawat pribadi, pilotnya pribadi, bayangin. Bisa kita bayangkan kayak apa kayaknya. Tapi nggak pernah bisa tidur. Rumahnya tuh setiap ujung ada CCTV. Wah, CCTV di mana-mana. Sampai Al-Fakir diajak masuk ke dalam kamar, saya lihat, waduh sudah nggak bisa bayang. Bilang, Pak Habib, ini tempat security kita. Kan seneng sama militer ya. Saya itu punya screening, punya fasilitas. Kira-kira orang ini hobi. Waduh, hobi betul. Cara khusus untuk mendeteksi security-nya. Jadi pegawai-pegawainya itu yang bagian menjaga rumahnya itu juga diawasi sama dia. Sama pegawainya sendiri, sama security-nya sendiri, sama penjaganya sendiri nggak percaya dia. Apa nikmatnya hidup kayak begini? Kepada orang yang melindungi dia nggak percaya. Dan saat itu pun Al-Fakir tegur, lah ya nikmatnya apa panjenengan ini? Apa nikmatnya bapak ini? Sama security-nya sendiri nggak percaya, sama orang lain nggak percaya. Apa nikmatnya nih? Kita mau hidup bahagia di dunia ini, satu kuncinya. Satu, nggak ada dua, satu. Berprasangka baik kepada apapun dan siapapun. Jiwa kita tuh merdeka. Nah, husnudzon aja. Tetapi ya ojo konyol. Jangan konyol, murah-murah sepedaan ke tengah-tengah jalur pantura, telindes truk sampean. Segala sesuatu ada ukuran, ada ukuran. Ya, jadi jangan terus dimakan mentah husnudzon ae wis masih aku tok tengah-tengah pantura ya gak apa-apa. Iya, enggak masuk akal ya orang kayak gitu tuh. Nah, walhasil sampai dikatakan sedekah itu untuk anaknya. Kerja yang kita berikan untuk kerja yang kita berikan kepada anak itu untuk istri itu juga sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqatun. Untuk pembantu yang ada di rumah kita, pembantu kita kasih makan, itu juga daripada sedekah. Jadi tidak ada peluang atas aktivitas yang kita lakukan tidak dihitung sedekah oleh Allah. Inilah jasa besar Nabi besar Muhammad SAW. Jadi apapun yang kita lakukan, tersenyum sedekah, diem sedekah, tidur sedekah, apapun dihitung sedekah, pahala, ibadah. Ini hanya terjadi pada umat Rasulullah. Lainnya tidak ada. Jadi hukum fikihnya, tata cara fikihnya antara kita umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa beda. Umat Nabi Musa itu kalau mau tobat ya, dalam kitabnya Syarah Al-Imamul Baghawi, mereka tuh kalau tobat harus dan wajib naik ke atas gunung, ke wadi, naik, setelah itu lompat ya. Kalau masih hidup diangkat lagi, dilempar lagi sampai mati. Tobatnya baru diterima oleh Allah. Kalau kita kan enggak, dosa, mengakui kesalahan kita, berjanji tidak mengulangi, ambil air wudhu dengan penuh penyesalan, sholat 2 rakaat diampuni oleh Allah. Bahkan hanya mengucapkan astagfirullah diampuni oleh Allah. Ini jasa besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan hukum fikihnya. Hukum fikih kita terbagi menjadi 3 bentuk najis. Najis mughaladah, najis mukhafafah, najis mutawassithah. Kenapa dibagi 3? Karena cara membersihkannya juga berbeda. Karena bentuk najisnya juga berbeda. Karena kategori najisnya juga berbeda. Hukum yang telah diberikan kepada umat Nabi Muhammad, kalau kita terkena pipis, kena pipis kita sendiri,
maka dibersihkan sampai tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, maka dikatakan suci. Terkena pakaian juga demikian, hilang baunya, hilang rasanya, maka dikatakan suci. Namun syariatnya Nabiullah Musa, ketika seseorang terkena najis di pakaian, maka pakaiannya tidak boleh dicuci kecuali dipotong. Termasuk jika terkena kulit, harus dipotong kulitnya. Makanya kata malaikat, ajaban kaifal ajab li umami sabiqah. Aku takjub, heran, keheran-heranan saya itu. Kalau ada umat sebelum umat Nabi Muhammad bisa masuk surga, ajib, aneh, mustahil kata malaikat. Karena sulitnya pelaksanaan syariat Allah. Dan malaikat pun mengatakan fal ajab kaifal ajab li ummati Ahmad. Dan saya benar-benar heran. Kalau ada umat Nabi Muhammad kok sampai masuk neraka, kok kebacut. Ono umatnya Nabi Muhammad masuk neraka, kebacut dari malaikat. Pol kebacute. Karena tidak ada peluang. Kita masuk neraka itu nggak ada peluang. Apa peluang kita masuk neraka? Apa peluangnya? Tidak ada. Jika berkaitan kepada Allah, nggak ada peluang. Kemaksiatan apapun akan diampuni oleh Allah kecuali syirik. Tetapi berhati-hatilah kalian kepada hablum minan nas, manusia. Makanya habaib ya, itu punya kekurangan menurut saya. Kekurangannya apa? Habaib ini kurang menekankan masalah ubudiyah, masalah ibadah. Jadi ubudiyahnya itu di zaman ini yang saya lihat ya, habaib ini ubudiyahnya itu kurang. Apa contohnya? Sholat 5 waktu di masjid, ini kurang adalah. Tapi ada penekanan yang mereka miliki yang harus kita teladani. Apa itu? Bagaimana mereka memperlakukan masyarakat, perlakuannya di tengah-tengah masyarakat ini super istimewa, Pak. Dia mencintai orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Ini ciri khas daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Rahmatnya luar biasa, tapi ubudiyahnya kurang. Akhirnya ya kayak awak-awak yang NU ini, iya toh, tok masjid kurang, Pak. Tapi lek uang tahlilan, bancaan, sodakoh, get-getan, solawatan. Solawat, entek piro 10 juta, solawat, entek piro 15 juta. Makan, sodako, enggak peduli dia. Hablum minan nas. Kenapa NU seperti itu? Karena sanad ilmunya menyambung kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Makanya antara NU dan habaib itu enggak bisa dipisahkan. Karena Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab ini juga murid-muridnya dzurriyyah Nabi Muhammad. Semua Mbah Khalil Bangkalan, mereka punya ikatan khusus dengan dzurriyyah Rasulullah SAW. Nggak bisa seperti tulang dan daging. Nahdlatul Ulama dengan para habaib ini seperti tulang dan daging yang nggak bisa dipisahkan. Luar biasa. Mulai zaman dulu, Mbah Hasyim itu kemana-mana dengan Habib Husain Al-Haddad Jombang, Habib Husain Jombang. Sering kali komunikasi. Begitu juga beliau ke sini, Mbah Wahab. Sebagaimana cerita Sayyidil Jad Habib Muhammad bin Alawi, tempatnya Habib Abu Bakar Bafaqih, Mbah Wahab, Mbah Hasyim, silaturahmi. Makanya kalau kita meneladani mereka, mereka itu lebih mengutamakan silaturahmi, hubungan antar manusia ini. Dan ini kekuatan Islam pada intinya. Untuknya yang harus kita perbaiki, bagaimana kita menambahkan sholat 5 waktu di dalam masjid, jangan kita tinggalkan. Walhasil intinya ketika sedekah itu diberikan kepada
keluarga, maka itu yang terbaik. Dan jangan sedekah itu engkau berikan kepada orang yang jauh, kecuali zakat ya. Zakat keluarga kita sudah mampu, kita kasihkan lagi. Jangan, kalau zakat itu kotoran, buang yang jauh. Kalau bisa titipkan orang yang kita nggak tahu, tutup mata sudah, kayak nombok gak ngerti. Dengan catatan samping-sampingnya sudah tidak ada yang membutuhkan. Dan biasanya sedekah itu berat untuk keluarga, ringan untuk orang lain. Iku akeh-akeh kaya ngono. Lek digawe keluargane mau wedhit. Tapi lek digawe wong liya, yo nyoh. Karena apa? Berharap feedbacknya itu ada, timbal baliknya itu. Ben dianggap mbek wong liya. Nauzubillah. Akhirnya engkau kan sia-sia wis ngetokno dhuwit, sedekah, akhirnya tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila bi thalath." Apabila umat manusia ini meninggal, akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Sedekah yang jariah, amal jariah. Apa itu? Kotak masjid. Amal jariah. Ini kotak masjid. Itu amal jariah. Yang akhirnya kita bisa ini nyala lampu ini. Nuntut ilmu, bisa sholat, ya amal jariah yang terus menerus bisa kita nikmati sekarang ini. Nggak akan terputus ya. Orang yang meninggal itu nggak akan terputus. Dan bukti, salah satu bukti di masjid ini itu ada 2 sumur, di depan sini sama di belakang. Kakek kami takmir masjid sini. Itu ketika sumur yang lama itu ditutup, buat sumur lagi, bor. Tidak lama kemudian beliau bermimpi didatangi oleh orang-orang mengatakan, jangan ditutup, engkau menutup penghasilan kami nggak gajian lagi di alam barzah. Terus gimana? Jadikan 2, tetap fungsikan juga. Bayangno. Jadi sumur yang pertama itu dibuat ada orang-orang urunan, yang urunan sudah meninggal semua. Akhirnya Habib buat yang baru lagi. Begitu buat yang baru lagi, yang dulu urunan protes. Subhanallah ya. Protes agar difungsikan lagi. Sekarang difungsikan lagi. Subhanallah. Jadi orang kalau mau sedekah jariah ya, dia jok khawatir duwe saham di donya gak bakal kelaparan. Jangan dikira di alam barzah itu kita gak butuh makan, gak butuh minuman loh. Kita di alam barzah itu masih butuh makan, butuh minum. Apa itu? Doa. Apa itu? Jariah. Istighfar, Fatihah. Itu makanan yang ada di alam kubur. Aw ilmin yantafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Aw waladin saleh yad'u lahu. Atau anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ma min muslimin yamutu ala thalath. Barang siapa seorang muslim yang dia meninggal ada 3 perkara. Minal waladi lam yablughul hunsa ila adkhalahul jannah bi fadli rahmati iyyahu. Tidaklah seorang muslim dia meninggal dipastikan masuk surga manakala
memiliki anak yang belum balik terus meninggal. Kalau ada orang punya 3 anak, meninggal semuanya, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Terus sahabat yang lain mengatakan, faqalat imra'atun wa thanan faqala awithanan. Ada seorang perempuan sahabiah mengatakan, ya Rasulullah, kalau seseorang yang memiliki 2 anak terus meninggal ketika belum balik, bagaimana? Apakah dia masuk surga? Ya, walaupun 2 anak. Terus ada satu orang lagi datang, ya Rasulullah, kalau dia punya anak satu-satunya lalu dia meninggal ketika masih kecil, bagaimana? Maka walaupun 1, tetap dia masuk ke dalam surga. Li'an uqaddima ziqtan ahabbu ilayya min akhlafa khamsina farisan yujahiduna fi sabilillah. Andaikan aku sempat mendahulukan bayi yang keguguran, lebih aku cintai daripada melahirkan 50 orang anak calon kesatria di jalan Allah. Lebih afdol kita memiliki 1 anak meninggal dalam keadaan belum balik daripada memiliki 50 anak semuanya kesatria dan jihad di jalan Allah. Pahalanya ini sebetulnya pernah saya baca sekitar 10-12 tahun yang lalu. Ini pelajaran buat kita. Kalau baca hadis itu saya hati-hati. Saya menyampaikan, oleh aku gak bakal ngelewati iki, Pak. Sekelas aku ini ora mampu, gak mungkin Allah Ta'ala memberikan saya jalan seperti itu. Bayangno, kayak apa penderitaannya. Punya anak, meninggal masih kecil itu menderita sekali. Sangat menderita, karena balasannya sampai seperti itu. Oleh aku ora mungkin. Makanya hati-hati belajar hadis, nah, akhirnya saya ngalami. Jadi jangan sampai kita ketika belajar hadis itu tidak membersihkan hati terlebih dahulu. Bersihkan dulu hati kita, baru membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon Fatihah dari Habibana. Amin. 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 Alhamdulillah.